Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Sirambas, Kabupaten Mandailing, Natal melempari kantor desa dengan tomat busuk. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun telah jalani pemeriksaan kesehatan. Tim futsal putra Sumatera Utara mengalahkan DKI Jakarta 3-2 dalam gelaran PON ke-21 di Medan. Kita ke informasi pertama. Merasa pembagian bantuan langsung tunai desa tak adil, puluhan warga desa Sirambas, Kabupaten Mandailing, Natal berunjuk rasa dan melempari kantor dengan tomat busuk. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Puluhan warga desa Sirambas, Mandailing, Natal Senin lalu mendatangi kantor desa setempat. Mereka datang menuntut mundurnya kepala desa Ilman Yuhdi. Mereka kesal karena selama menjabat sebagai kepala desa, Ilman dinilai bertindak arogan dan sewenang-wenang. Imbasnya bahkan hingga memotong bantuan langsung tunai BLT untuk warga desa. Dalam aksinya, warga menuntut pertanggungjawaban kepala desa terkait pembagian BLT yang terkesan tebang pilih. Karena aksi mereka tak ditanggapi, warga akhirnya menyegel kantor desa Sirambas sambil melempari kantor dengan tomat busuk hingga kaca kantor pecah. Kepala desanya berpihak-pihak sampai masyarakat desa Sirambas ada yang tidak akur sama saudara, sama adik, sama apa. Pembagian BLT, pemecahan BLT, pembagian BLT juga door to door, rumah ke rumah, ketuk pintu, malam-malam. Itu melarang undang-undang. Tidak dibagi di sini. Tidak dibagi di balai desa, tidak. Jadi dipilih-pilih gitu ya. Dipilih-pilih orangnya. Jadi harapan kita, desakan kita apa di masyarakat? Supaya apa kepala desanya? Supaya lengser kepala desanya, dicopot kepala desanya. Karena tak ditanggapi, warga yang mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar sampai kepala desa mengundurkan diri. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Tim unit Reskrim Polsek Firdaus Polres Serdang Bedagai menangkap 2 orang pria pelaku pencurian dan pengerusakan CCTV. Di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, aksi pencurian ini pun dibelakangi oleh dendam antara pelaku dan korban. Nanang Priadip dan Ojahan Siregar ditangkap petugas di kediamannya di Kecamatan Seirampah pada 26 Agustus lalu. 2 orang pelaku ini nekat melakukan pengerusakan kamera CCTV dan pencurian di Dusun 3 Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan berawal dari laporan korban terkait kamera CCTV dirusak dan beberapa barang toko milik korban yang hilang pada 16 Agustus lalu. Dari hasil interogasi, ternyata para tersangka juga mengaku bahwa nekat melakukan ini karena dendam dengan omongan dan keputusan korban terkait bagian uang dari hasil jual tanah yang sudah disepakati. Karena CCTV itu connect dengan handphonenya. Nah, karena tidak bisa connect, kemudian dia buka rekaman CCTV-nya dan mengetahui pelaku telah melakukan pencurian terhadap CCTV-nya. Selain dicuri, Bang, CCTV ini dia apa ya? CCTV ini diambil kemudian dikuasai dan dirusak dengan cara membakar CCTV tersebut. Kini kedua tersangka masih berada di sel tahanan Polsek Firdaus dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan tewas di depan pintu masuk PTPN 4 Kabupaten Serdang Bedagai. Orang tua korban meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku penembakan tersebut. Suasana duka masih tampak di kediaman korban penembakan Muhammad Alfat Lubis, remaja 13 tahun.
Sebelumnya aksi penembakan berlangsung pada hari Minggu lalu. Di depan rumah yang berada di Kecamatan Perbawangan itu masih tampak kursi-kursi bagi para pelayat. Sang ibu tidak menyangka kematian anaknya terjadi secara tragis. Fitriani meminta kepada pihak kepolisian agar cepat mengusut kasus kematian anaknya dan menghukum pelaku seperti apa yang diderita oleh anak bungsunya tersebut. Nggak kayak muka penjahat om anaknya. Anaknya baik om, kami lah yang tahu, mamanya, abang-abangnya om. Tapi karena dia itu orang yang nurut sama orang, mau aja disuruh orang om. Apapun disuruh orang dia mau om. Mungkin yang tak kita kan nggak tahu, tadi ancam. Kawannya besar-besar di sini om, di sini orang-orang sininya kawan dia om. Ya cepatlah di ini om, secepatnya om. Siapa pelakunya cepat om, ditangkap pun cepat. Sebelumnya, korban pada Minggu pagi ditemukan tak berdaya di depan pintu masuk PTPN 4 Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbawangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Di tubuhnya ditemukan satu luka tembakan di bagian dada sebelah kiri. Pihak kepolisian sempat membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama. Namun korban meninggal dunia ketika mendapat perawatan di Rumah Sakit Sawit Indah. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait motif, senjata apa, dan peluru apa yang digunakan oleh pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Pasangan Anton Saragih Beni Sinaga dan pasangan Radia Posinaga Azi Pangaribuan telah melakukan cek kesehatan di RSUP Adam Malik Medan. Keduanya dinyatakan lolos cek kesehatan dan siap maju pada pilkada di Kabupaten Simalungun. RSUP Adam Malik Medan jadi tempat yang direkomendasikan KPU untuk bakal calon Bupati Kabupaten Simalungun melaksanakan cek kesehatan. Tahapan cek kesehatan ini merupakan syarat akhir dari setiap bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Pemeriksaan dilakukan pasangan Anton Saragih dan Beni Sinaga, kemudian disusul oleh pasangan calon Radio Pasinaga dan Azi Pangaribuan. Tahapan cek kesehatan dari tim medis dan dokter RSUP Adam Malik mencakup tes kesehatan jantung, paru, urologi, THT, mata, dan narkoba. Hasilnya, kedua bakal calon secara sah lolos di tahapan kesehatan. Bagus benar, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oh, seperti itu Pak ya. Untuk sejauh ini Pak, kira-kira persiapannya? Persiapan sudah sampai sekarang kita sudah standby dan siap. Berapa lama tadi Pak di dalam Pak? Ya, semua menikah. Belum tahu secara detail, Ya. tapi kami siap. Apapun nanti yang menjadi materi pemeriksaan ataupun itu mungkin secara lisan, kami siap untuk melaksanakan. Ya, jadi benar-benar dibutuhkan kesiapan kesehatan, kesiapan jasmani, rohani untuk bisa memimpin di Kabupaten Simalungun. Usai melaksanakan tes dan cek kesehatan baik fisik dan mental, kedua pasangan ini siap berkampanye dalam Pilkada Kabupaten Simalungun. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.